Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. 5 pekerja tambang PT Freeport ditemukan tewas. Diduga karena korsleting listrik, 19 rumah di Kompleks Kodam Lama Jayapura terbakar. Pencurian dengan kekerasan marak, dalam sepekan Polda Papua ringkus 14 pembegal dan sita puluhan motor curian. Setelah melakukan pencarian intensif sejak terjadinya longsor di terowongan bawah tanah pada 8 September 2025 lalu, PT Freeport Indonesia kembali menemukan 5 pekerja tambang yang terjebak akibat longsor lumpur basah. Dari 5 korban yang ditemukan, 2 diantaranya merupakan warga negara asing. Seluruhnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tertimbun materi lumpur di terowongan bawah tanah. Proses evakuasi berlangsung sulit mengingat kondisi terowongan yang licin dan dipenuhi lumpur. Kelima jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tembagapura untuk identifikasi lebih lanjut. Menurut Wakapolres Mimika Kompol Junan Plitomo, 5 pekerja yang ditemukan sudah berhasil diidentifikasi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, kemudian dibawa di rumah sakit di 68. Untuk tim dari Polres sudah menurunkan tim gabungan, tim DVI, gabungan Polda Papua Tengah dan Polres Mimika, dipimpin langsung oleh Kabidokes Polda Papua Tengah, kemudian tim dari Inafis Polres Mimika juga diterjunkan di area. Untuk rencana hari ini akan dikirim ke Timika sesuai informasi yang kita dapatkan. Untuk 4 jenazah ditembakkan ke Jakarta, sedangkan yang 1 jenazah atas nama Saparius Magai akan rencana dikebumikan di area Kuala Kencana Timika. 4 jenazah rencananya akan diterbangkan ke Jakarta, termasuk 2 warga negara asing, sedangkan 1 pekerja akan diserahkan kepada keluarganya di Timika, Papua Tengah. Longsor di terowongan bawah tanah ini terjadi pada 8 September 2025 dan menyebabkan 7 pekerja tambang terjebak. 2 diantaranya telah ditemukan lebih dahulu pada 20 September dan 5 lainnya ditemukan hari Minggu. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Kodam Lama, Kota Jayapura. Sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, api tiba-tiba membesar dan melalap sedikitnya 19 petak rumah. Warga yang panik berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun hembusan angin kencang membuat api cepat menjalar ke rumah-rumah lain di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik di salah satu rumah, kemudian merembet ke rumah lainnya. Kaimudin, salah satu korban kebakaran, mengatakan api berasal dari bagian tengah permukiman, lalu cepat menyebar ke arah atas permukiman. Ia mengaku tak sempat menyelamatkan barang berharga miliknya. Jadi rata-rata ibu-ibu, itu pun ibu-ibu kasihan sudah panik, jadi tidak bisa bantu menyelamatkan saja barang-barangnya. Sehingga ya itulah artinya musibah yang kita alami, mau bagaimana lagi. Namun kita berusaha menyelamatkan barang-barang ya, tapi kan tidak, kemampuan kita tidak ini. Sekitar 20 kakak yang kena kebakaran musibah sampai di sana. Kita sebenarnya 23 rumah, masih ada tersisa paling ujung 2 rumah, jadi masih ada 20. Untuk memadamkan kebakaran, sedikitnya 7 unit mobil pemadam milik pemerintah Kota Jayapura diterjunkan, dibantu 2 unit water cannon kepolisian dan 1 unit damkar milik TNI Angkatan Laut. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama lebih dari 1 jam sebelum akhirnya api berhasil dijinakan. Mengalami sedikit itu jalanan yang begitu
tanjakan yang begitu mobil lambat, untuk tanjakan saja. Semua mobil dari pos-pos semua sudah turun. Berapa unit yang diturunkan? 7. Yang mobil tembak ada berapa, Bapak? Mobil tembak ada 4. Untuk air supply? Suplai 3. Dibantu sama water cannon dari Polres, dari Polda, dari Angkatan Laut, satu mobil pemadam dari Angkatan Laut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polresta Jayapura Kota. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kasus begal atau pencurian dengan kekerasan di Papua marak. Dalam operasi Sikat Kartens 2 Polda Papua yang digelar selama sepekan, sudah berhasil meringkus 14 pelaku. 14 pelaku diringkus di berbagai lokasi setelah mereka melakukan begal di berbagai titik. Operasi begal sengaja dilakukan Polda selama 1 bulan dengan menargetkan berbagai kejahatan jalanan seperti curas, curanmor, dan curat. Sebanyak 14 pelaku kini ditahan dan ditangani di 3 Polres berbeda, yaitu 7 orang di Polresta Jayapura Kota, 6 orang di Polres Jayapura, dan 1 orang di Polres Merauke. Polisi juga menyita 41 motor curian, serta barang bukti lain seperti ganja, uang tunai, telepon genggam, serta surat kendaraan, dan belasan senjata tajam. Polda Papua dan jajaran secara khusus oleh 6 kabupaten kota yang ada di wilayah hukum Polda Papua dapat mengungkap 10 kasus, yaitu kasus 3C, curas, curat, dan curanmor dengan mengamankan 14 orang tersangka. Dalam hal ini 10 tersangka merupakan target operasi sikat dan 4 tersangka non-target operasi. Dari hasil pengembangan maupun hasil kegiatan kepolisian, patroli maupun razia yang dilakukan di beberapa titik dan jam-jam tertentu. Belasan tersangka dijerat dengan pasal berlapis 363 dan 365 KUHP, ancaman maksimal seumur hidup jika korban luka berat atau meninggal. Operasi Sikat Kartens Polda Papua melibatkan 317 personel gabungan dan akan terus berlangsung hingga 30 Oktober. Polda Papua mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor setiap tindakan mencurigakan ke pihak berwajib. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Peredaran minuman keras oplosan di Merauke marak dan tak terkendali. Pada hari Minggu, polisi menggerebek pabrik minuman keras lokal di Kompleks Pasar Modal Merauke. Dalam operasi ini, petugas menyita ratusan liter minuman keras, termasuk tempat penampungannya. Tidak hanya satu lokasi, polisi juga menggerebek 3 tempat produksi minuman keras di Kompleks Pasar tersebut. Saat ini seluruh barang bukti telah dibawa di Mapolres Merauke. Operasi ini nampaknya sudah bocor karena pemilik pabrik miras oplosan berhasil melarikan diri saat polisi tiba di lokasi. 3 TKP. Itu TKP-nya berada di Pasar Mopah. Pasar Baru Mopah. Itu tepatnya di lapak-lapak pasar yang ada di Pasar Mopah. Jadi ini lingkungannya di dalam pasar ya, bukan di rumah lagi, tapi ini di dalam pasar. Itu ada beberapa jenis yang sudah beberapa ember ya, 16 ember rendaman. Itu bahan bakunya itu dari Vernivan ya. Nah, kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan, 64 botol minuman ya. Aparat harus bekerja ekstra keras untuk menggerebek seluruh pabrik miras oplosan karena sangat meresahkan dan menjadi penyebab kriminal. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Herman tak berkutik ketika diringkus polisi di rumahnya di Jalan Buti, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Polisi sudah lama mengincar Herman karena dirinya selain pemakai sabu-sabu juga pengedar. Herman mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan target anak muda.
Polisi juga menyita 100 gram sabu-sabu dari rumah tersangka. Caranya di wilayah hukum Polres Merauke kepada masyarakat yang mungkin sudah menjadi target dia dan sudah menjadi teman-teman dia sesama pemakai, ya kan, relasi dia, ya kan, dan ini masih ada kaitannya juga dengan tersangka yang sudah ditahan di rutan saat ini. Mungkinkah di tempat hiburan malam atau di lokalisasi juga bagian dari sasaran mereka? Bisa. Bisa ya? Iya. Di tempat hiburan, kan? Dan di tempat masyarakat juga kan bisa. Ya. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Polisi mengimbau warga tidak terlibat dalam peredaran narkoba karena sanksi hukumnya sangat berat, yaitu hukuman penjara. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Keterlambatan pasokan bahan bakar minyak ke sejumlah SPBU membuat antrian panjang terjadi di beberapa titik SPBU di Timika, Papua Tengah. Puluhan kendaraan baik mobil maupun motor terpaksa mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kelangkaan BBM ini diduga terjadi karena kapal pengangkut BBM dari luar Timika terlambat tiba, sehingga pihak Pertamina belum dapat menyuplai ke seluruh SPBU. Warga mengeluhkan panjangnya antrean dan pembatasan pembelian BBM di SPBU, sehingga banyak yang terpaksa mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Tidak, supaya kita bisa tahu alasannya dari mana, kenapa seperti itu. Karena ini kelangkaan, kita juga mau isi bensin full itu sesuai uang kita yang bayar. Ada uang baru kita bayar, bukan karena kita dapat gratis. Bukan dibatasi-batasi ini kan tidak masuk akal. Jadi untuk pemerintah tolong perhatikan kelangkaan BBM ini kenapa terjadi, tolong difasilitasi baik supaya masyarakat di Timika ini tidak mengeluh. Pihak SPBU mengaku antrean sudah terjadi di SPBU sejak hari Sabtu. Minggu tidak ada penyaluran dari jogetnya karena kan hari libur. Ya, kalau untuk hari ini ada, kita tebus Pertalite itu 24 ton. Kalau memang untuk Pertamax kita ada LO dari kemarin, dari hari Jumat itu tidak diangkut karena konfirmasi dari Jobernya itu tidak ada BBM di pangkalannya karena kendala kapal belum datang yang buat Pertamax, makanya Pertamax sekarang langka. Penyebab antrean karena pasokan BBM Pertalite dari Pertamina hanya 8 ton sehari tidak cukup untuk melayani banyaknya pelanggan. Pertamina didesak segera menambah stok ke SPBU agar antrean kendaraan tidak menumpuk. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kasus keracunan makanan bersama yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air belakangan ini membuat sebagian orang tua siswa di Merauke was-was. Mereka khawatir kejadian serupa juga terjadi di daerah mereka mengingat program makan bergizi gratis saat ini sudah berjalan di sejumlah sekolah di Merauke. Orang tua siswa mengusulkan pemerintah agar meninjau program makan bergizi gratis agar anak-anak mereka tidak menjadi korban. Jelas prihatin kita sebagai orang tua, Pak. Bagaimana tidak prihatin? Anak kita habis dari sini sehat, keluar dari sana habis makan keracunan, bagaimana nggak prihatin gimana? Kita sebagai orang tua pun prihatin juga, begitu. Jadi kalau umpamanya putra-putrinya diberikan makanan MBG di sekolah tetap dianjurkan untuk makan kan seperti apa? Ya yang intinya beginilah Bang, kalau kita sebagai orang tua, anak kita mau sekolah itu kita kasih makan dulu di sini. Begitu saja intinya. Khawatir lah, saya punya anak ke sekolah habis makan itu, pulang langsung dia sakit, dia panas, dia demam. Jadi saya suruh stop dikasih makan. Tapi sekarang ini dikasih makan juga, tetap makan juga? Tidak, sudah tidak. Dari sekolah dia catat nama-nama anak-anak yang menolak makanan. Karena saya bilang kalau memang dikasih, bungkus saja pulang. Tapi kalau tidak usah dimakan. Oke. 2 pekan lalu ribuan anak-anak di sejumlah daerah mual, pusing dan muntah-muntah setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Sejumlah pihak dan masyarakat meminta pemerintah meninjau ulang program ini untuk mencegah korban berjatuhan. BGN merespon cepat kejadian ini dengan mewajibkan dapur MBG menerapkan sistem yang lebih ketat saat memproses makanan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat sekolah dan orang tua siswa khawatir. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Merauke. Saat ini ada 2 satuan penyelenggara program makanan bergizi gratis yang beroperasi di Merauke dan masing-masing melayani lebih dari 3.000 paket makanan. Bupati Merauke Yosep Bladib Gepse akan memantau dan mengawasi ketat proses memasak makanan hingga penyajian ke sekolah. Tentu saja kita terus menjalankan apa yang menjadi kebijakan negara dan sampai dengan saat ini Merauke tetap konsisten untuk melaksanakan MBG dan kami rasa hal-hal yang sifatnya kurang itu tergantung koordinasi kita sehingga saya pikir pengawasan standar operasional yang sudah ditetapkan kita jalankan sehingga apapun yang akan kita lakukan sesuai dengan prosedur. Kalau untuk SPPG di Merauke ini memang sudah punya sertifikasi semua Pak Bupati? Ya, ini by proses, jadi kita tentu melalui proses yang sudah ditetapkan, jadi semua by proses sesuai standar dan kita inginkan yang ideal yang kita akan lakukan di Merauke. Meskipun hingga saat ini belum ada laporan kasus keracunan makanan di Merauke, namun pemerintah daerah telah membentuk tim terpadu untuk mengantisipasi. Program makan bergizi gratis sangat membantu masyarakat di Merauke karena bisa menghemat pengeluaran. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan masyarakat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah berkumpul di halaman kantor Dinas Pariwisata pada hari Senin. Mereka berasal dari 24 kecamatan dan mereka berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun ke-29 Kabupaten Paniai. Ribuan orang menggelar tradisi bakar batu yang merupakan warisan leluhur mereka sebagai ungkapan syukur dan sebagai bentuk perdamaian usai perang suku. Masyarakat menyembelih 24 ekor babi. Kemudian daging babi mereka masukkan ke dalam lubang bersama batu panas. Lalu mereka isi dengan sayur mayur serta singkong dan petatas. Setelah masak, daging babi dan sayur mayur dibagikan ke ribuan warga yang hadir untuk disantap bersama. Tradisi ini merupakan bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Bakar batu dalam rangka hari ulang tahun Paniai yang ke-29. Untuk itu, saya mengucap terima kasih untuk Bapak Bupati karena dengan acara bakar batu ini kami dapat bisa merasakan kebersamaan dan kekompakan. Apel yang kami adakan ini untuk 24 distrik yang ada di Kabupaten Paniai. Tujuan kami membuat ini yaitu supaya distrik langsung memanggil masyarakat mereka dan nanti barapen ini dinikmati oleh masyarakat kami. Pesta adat bakar batu sudah menjadi tradisi turun-temurun suku Me dan hingga kini masih bertahan dan dihormati masyarakat di Papua Tengah. Arthur dan Rianto Nai melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-80 mengusung tema TNI Prima, TNI Kuat, Indonesia Maju. Usia 80 tahun tentu bukan usia muda dan TNI tentu semakin matang dan berjanji terus memperkuat solidaritas antara TNI dan masyarakat. Masyarakat Merauke berharap TNI menjadi lebih baik dan profesional sehingga masyarakat bisa berlindung. Setelah merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-80, kami masyarakat sangat mendukung dan menjunjung tinggi dengan kegiatan hari ulang tahun TNI. Semoga TNI semakin jaya, semakin maju, semakin bersinergi dengan masyarakat. Tidak ada lagi perpecahan, semoga semakin bersatu, persatuan Indonesia semakin maju. Di Papua, TNI selain menjaga keamanan dari teror separatis, kehadiran tentara di pedalaman juga sangat membantu warga, karena tentara kerap kali membantu warga dari segi pendidikan dan kesehatan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan dilakukan karena sebagian besar warga di pedalaman berada jauh dari puskesmas. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.